saya kenal beliau, Ya. kenal kalau beliau memang itu jalannya, ya saya rasa cocok beliau. Ya. Cocok karena sama-sama muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Andalan Saputra dalam program podcast Dumai Kota Idaman yang diselenggarakan oleh Gapelda Kota Dumai, Gerakan Pemerhati Lingkungan Daerah Kota Dumai bekerja sama dengan ICC Indonesia Creator Community. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita seorang narasumber, Bapak Dr. Herman M. Purwonegoro, Ketua Cabang Olahraga dari AI, yaitu Aquatic Indonesia, yang sebelumnya juga disebut dengan cabur renang. Selamat datang Pak Dokter. Terima kasih Bang Ed. Terima kasih waktunya Pak Dokter ya. Sama-sama sudah Pak Dokter juga seorang profesional ya, selaku dokter, juga aktif di bidang olahraga dan juga aktif di sosial kemasyarakatan Pak Dokter ya. Sebelum kita cerita panjang nih Pak Dokter, mungkin bisa ceritanya Pak Dokter lahirnya di mana dan apa saja jenjang pendidikannya. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bang Budi. Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Siap. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Herman M. Purwonegoro. Kemudian saya lahir di Dumai di tanggal 29 Mei 1979. Udah lewat. Memang udah ya umur sekitar 45 mau jalan 46. Iya. Jadi sejarah saya di Dumai, saya lahir di Dumai. Kemudian untuk pendidikan saya sekolah SD-nya SD 016 Bulu Kasap. Ya, Labor Hoseng dulu ya. Betul. Kemudian untuk SMP-nya SMP Karanganyar dulu namanya. Sekarang udah SMP 2. Nah, kemudian SMA saya SMA 2 Negeri Dumai di Jayamukti. Oke, Semanda ya. Semanda. Kemudian selesai saya pendidikan SMA, saya lanjut untuk ke jenjang pendidikan dokter. Kebetulan saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah Padang. Jadi saya masuk di Umrah Padang. Saya masuk untuk sarjana kedokteran. Saya masuk di 2000 tamat 98 lah. Ya 98, tapi saya tidak langsung masuk 98. Oh gitu. Kemudian saya dulu ceritanya tamat 98. Kemudian saya masuk dulu di tes negeri. Iya. Nggak jebol, saya setahun itu nggak melanjutkan dulu. Kemudian setelah 99, waktu orang sedang rusuh-rusuhnya. Selesai ya? Ya, jadi 98 selesai, 99 saya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Berarti 1 tahun apa ya? 1 tahun saya kosong. Off dulu ya? Nah, kemudian 99 saya masuk. Itu waktu kita masuk pertama 99 itu waktu itu masih dalam suasana ini, kita kuliah tuh belum sempurna karena waktu itu kan Pak Harto sedang ini. Lagi ini ya, jadi pemerintahan udah masa transisi ya. Betul. Jadi kuliah kita 99, tapi alhamdulillah kalau kuliah kedokteran ini kan kita agak lama dari kuliah yang lain. Jadi saya menamatkan untuk S1-nya 4 tahun. Cepat itu. Ya, jadi kalau sesuai jadwal memang sesuai jadwal saya. Jadi 4 tahun saya tamat di SKED-nya namanya, sarjana kedokteran. Kemudian saya lanjut koasnya. Koasnya 2 tahun saya di Medan. Ya, setelah saya di Medan, saya di wisuda jadi dokter, jadi di wisuda dokter. Kemudian dulu zaman saya jadi dokter, tamat saya 2005. Untuk dokternya akhir. Kemudian dulu ada program namanya PTT, Pak. PTT. Ya, jadi PTT. Kemudian masuklah saya situ PTT. Kemudian saya kembali ke sini. Kemudian saya kerjalah di klinik-klinik yang ada di Kota Dumai. Nah, sekarang terakhir saya kerjanya di klinik Padu Serasi sampai saat ini. Ya, sampai ini saya bekerja di Padu Serasi. Artinya mengabdikan diri lah ya. Diri secara profesional kita ya. Balik ke Dumai saya karena memang bapak saya kerja di Dumai. Iya. Ya, orang tua Dumai ya? Orang tua Dumai, dia sudah merantau ke Dumai. Kerja di sini. Aslinya orang tua dari mana nih Pak? Orang tua dari Sumbar. Orang tua dari Sumbar. Dari Sumbar kedua-duanya. Cuman dia sudah izin nih, saya mau nanya nama nih. Nama Purwonegoro itu kan? Iya. Jadi dari message kita tadi ini orang Jawa. Betul. Jadi sebenarnya orang tua saya memang orang Minang. Cuman dia punya abang angkat orang Jawa. Di Dumai, waktu masuk Dumai. Jadi orang Jawa, ya kalau sekarang malah
Saya manggilnya Pak D. Pak D. Pak D itu masih hidup, bapak saya sudah meninggal. Pak D itu masih sehat, yang abang angkat bapak saya yang ke rumah. Kemudian biar tali silaturahmi ini tak putus, jadi nama kami itu belakangnya mereka semua yang kasih. Kita adik-beradik semua nama orang Jawa. Di belakangnya. Purwonogoro ya. Purwonogoro, itu dia. Kalau boleh tahu orang tua asli Minang mana nih? Kalau bapak saya aslinya Batu Sangkar. Batu Sangkar. Kalau ibu saya aslinya Pariaman. Pariaman. Ya. Oke. Oh, jadi Purwonogoro ini artinya ya, kerabat orang tua. Kerabat orang tua dari bapak. Oke. Dan hari ini Pak Dokter dipercaya juga sebagai ketua cabang olahraga akuatik Indonesia yang sebelumnya ini renang ya Pak Dokter ya. Ya. Mungkin bisa cerita nih Pak Dokter terkait akuatik nih. Baik, dapat saya gambarkan. Saya dilantik, diangkat jadi pengurus ketua. Dulu masih belum namanya masih PRSI. PRSI ya. Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Jadi saya sekitar Juni 2023 sebagai ketua ATIK Kota Dumai. PRSI namanya. Nah. Kemudian berjalan waktu karena saya ya kita pengurusnya ada, SK-nya ada dari namanya masih PRSI. Kemudian berjalan waktu ada perubahan nama. Yeah. Jadi PRSI itu orang taunya renang-renang. Sekarang AI namanya jadi AI belum banyak familiar. Belum familiar AI itu apa? Ya. Akuatik Indonesia. Tapi itu masih sama ya? Ya masih produknya sama, renang juga. Jadi sejak saya sini ya kita pengurus AI Kota Dumai. Di bawah kepemimpinan saya kita mulai menata mana-mana yang bagus dulu kita lanjutkan. Kalau yang belum kita usahakan bagaimana supaya AI di Dumai ini maju. Karena saya lihat sejarah sebelum saya jadi ketua kan saya tanya-tanya juga sama informasi dari yang sebelumnya. Jadi AI Kota Dumai ini dulu banyak menoreh prestasi. Sampai sekarang juga ada prestasi, cuman tidak sebanyak dulu. Kenapa begitu? Saya bilang karena terkait dengan sarana dan prasarana. Berarti ada penurunan ya? Iya, dulu di tahun 2017 merajai. Jadi ya paling banyak 2017 Poprov ya. 2017 renang paling banyak medali. Iya. Kemarin 2023 22 dapat 2 perunggu. Iya, yang di Kuansing ya? Iya, yang di Kuansing. Oke. Terakhir Popda kemarin 1 perunggu. Jadi kita kan namanya sebagai ketua tentu kita harus telusuri nih apa penurunan apa. Harus kita kaji dan evaluasi ya Pak Dokter ya. Jadi terkendalanya sebenarnya dengan kolam. Jadi sebenarnya saat ini untuk atlet-atlet yang ada di AI saat ini latihannya di Grand Zuri, Hotel Grand Zuri. Hotel Grand Zuri. Grand Zuri ya, kita pakai hotel memang itu yang ada saat ini yang bisa kita pergunakan. Tapi walaupun begitu saya bilang ya kita berupaya bagaimanapun kita harus bisa menoreh prestasi. Betul. Walaupun bagaimana nama kita upaya. Jangan jadikan kita jadikan itu sebagai itu yang saya sampaikan. Jadi alhamdulillah kepengurusan AI, adik-adik ini dia bersemangat ya walaupun kita tahu kalau di hotel ini kan ada biaya yang kosnya di situ kendala. Jadi ya itu, tapi alhamdulillah walaupun masih ya memang sudah jauh penurunan tapi masih bisa lah. Masih bisa alhamdulillah. Kalau saya tengok masih kalau dulu memang waktu masih latihannya masih bisa di Pertamina dulu. Itu Dumai kalau renang tuh di Riau orang masih perih. Itu dia. Sekarang nggak boleh lagi Pak Dokter ya? Sekarang belum bisa kan kita orang luar untuk memakainya. Itu pasca COVID kayaknya kemarin ya? Sepertinya begitu karena 2020 kan orang nggak ini kan COVID. Mungkin COVID. Jadi mereka menutup diri dari di luar kan? Di luar. Karena dulu COVID kan banyak, semua jadi orang pada takut gitu kan. Jadi hari ini gimana nih KONI terhadap AI? Kalau KONI alhamdulillah sejak KONI ini pengurusan baru ya. Kita waktu kepengurusan baru juga kita salah satu cabur yang terdaftar di KONI. Tentu kita diundang dan kita dapat rasakan untuk AI sekarang ini memang ya sebenarnya kami salah satu cabur saja. Sebenarnya induk daripada olahraga ini kan KONI. Dialah yang istilahnya mengayomi daripada cabur-cabur yang ada.
Nah, kami terasa memang di saat kepemimpinan yang baru ini, kita kalau ada saat kita ada sampaikan kendala-kendala, kita sampaikan dan itu memang direspon. Direspon ya? Direspon, alhamdulillah direspon, apapun kita sampaikan, jadi direspon dengan baik, mereka berupaya bagaimana bisa meminimal istilahnya menorepresi walaupun ini. Upaya-upaya mereka ada. Contoh, ya? Kita sekarang ini kan dalam dekat kan ke Jurkot. Ya, jadi kita mudah-mudahan kan kita minta untuk tandingnya di kolam Pertamina. Dapat. Nah, alhamdulillah insya Allah saya dengar dapat. Nah, gitu kan. Jadi. Dan juga untuk ke Jurkot, Pak Dokter sebagai sekretaris panitia ya? Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris ke Jurkot untuk kota. Tahun 2024 ini ya. 2024. Oke. Jadi ya saya karena kebetulan memang saya juga 2023 baru jadi ini. Kebetulan juga kita masuk di kepengurusan KONI, kemudian kita memang merasakan, memang jelaslah sesuatu yang kita ini namanya udah diakomodir, ditampung yang bisa mereka upayakan. Artinya ada sesuatu ada, tentu tidak langsung simsalabin. Iya. Ya kan misalnya ini semua kita minta misalnya 10 enggak, tentu bertahap. Karena semuanya tergantung anggaran. Iya, tergantung anggaran. Nah, tapi kita alhamdulillah untuk yang sekarang kita kan untuk masuk, alhamdulillah mudah-mudahan untuk tahun depan ya lebih besar, mudah-mudahan dan bisa lebih baik lagi. Baik lagi gitu. Pak Dokter di KONI sebagai apa? Saya di KONI sebagai koordinator kesehatan olahraga. Oh, ya. Koordinator kesehatan olahraga ya. Di KONI. Dan ini memang sangat-sangat peran penting nih Pak ya. Ya. Kesehatan terhadap atlet, ya kan. Kadang-kadang atlet kan bisa ada cedera ya, betul. Ini kan. Kemudian saya juga tahu nih Pak Dokter juga aktif ya di organisasi masyarakat Muhammadiyah ya. Juga sebagai saya koordinator bidang pembinaan kesehatan di Muhammadiyah. Berarti memang profesional ya, sebagai memang profesional dokter kita medis medis kita, karena kita kan betul yang Bang Budi bilang di KONI. Saya sebagai bidang koordinator kesehatan olahraga memang itu penting karena memang cedera-cedera banyak sekali, apalagi kalau ada event-event yang memang kategori event apapun, apalagi dengan olahraga yang resikonya tinggi. Betul. Karena resiko ada olahraganya yang resiko tinggi, ada resiko sedang, ada resiko apalagi yang ada kontak fisiknya. Iya jelas gitu kan. Nah jadi itu memang kita memang dibutuhkan. Alhamdulillah mungkin urusan ini sepertinya baru ini pula yang ada strukturnya dokter. Oke, betul itu. Dan ini artinya KONI hari ini cukup berwarna. Ya kan, betul. Ada dokternya, ada profesor udah bercampur di situ semua. Sehingga dia menjadikan keberagaman menjadi satu kan. Betul. Kalau boleh tahu Pak Dokter ada spesialisnya atau dokter apa nih? Kalau saya dokter umum. Tapi saya sekolah untuk S2-nya ada, saya tamatan MKM. Jadi saya S2-nya nih Magister Kesehatan Masyarakat di bidang administrasi rumah sakit. Oke. Nah, jadi MKM ya. MKM gelarnya. Kalau itu yang S2-nya ya. Itu S2. Kalau yang S1-nya SKM. S1-nya dokter. Enggak, maksudnya kalau yang masyarakat ya. Iya, SKM. SKM ya. SKM betul. Macam Pak Wali ya. Iya, betul. SKM bidang S2 juga beliau kan. Ya, Marsnya S2-nya. Oke, kalau Pak Dokter S1-nya dokter, S2-nya MKM. Oke. Jadi hari ini Aquatic juga menggantungkan juga harapannya kepada KONI. Mudah-mudahan KONI bisa memenuhi sarana prasarana ya. Karena kalau nggak ada kolam renang gimana mau latihan kan? Kalau ini kan mainnya di air Bang. Iya. Jadi kalau airnya kan nggak sembarang air. Iya. Jadi memang air kolam renang. Kolam renang. Iya. Target nih untuk Porprov berapa Mas? Kalau kita Porprov itu sebenarnya kita kalau target kalau untuk kan kita berbicara dengan kalau kita standarnya itu kan 50 meter kolamnya tuh. Iya. Kalau kita berbicara untuk standar misalnya kita memang bisa dapat latihan untuk tempat 50 meter. Nah, kita berani untuk emas itu ya mungkin 45 kita berani. Banyak ya? Berani. Karena Porprov kemarin nggak ada emas nih. Porprov kemarin perunggu kita dapat. Perunggu ya, emas nggak ada ya? Emas nggak ada kita.
harapannya ini Mas di kelas mana aja? Kalau kelas ini dia bervariasi biasanya itu atlet-atlet ini kita sudah petakan dia mana, dia ada yang kelas pendek, ada yang kelas panjang. Nah, rata-rata kalau untuk pop-prop ini kita persiapkan mereka biasanya di kelas 50 sampai 100. Nah, itu biasanya nanti itu ada 50 meter bebas, 50 meter dada, kemudian 50 meter kupu-kupu, 50 meter punggung, kemudian ada 100 meter bebas. Dia kalau nomor untuk pop itu banyak. Cuman kita kan nengok atlet kita nih spesialisasinya di mana. Nah, biasa kalau di renang ini juga satu atlet itu biasanya dia 3 dia nanti akan ikut. Nah, 3 dia. Jadi bisa aja satu ini nanti dia satu orang turun nih bisa dapat 3 emas, bisa 3 ini 3 dia minimal nomor untuk prop dan kejurpat itu dia biasanya satu orang boleh 3 maksimal ya, maksimal nggak boleh lebih. Nah, itu dia maksimal 3 kalau untuk kejuaraan-kejuaraan seperti pop seperti ini lain cerita. Kalau kejuaraan itu yang mengadakan AI atau klub, nah itu berapapun ya itu berapapun selagi mampu selagi mampu dia. Nah, tapi biasanya kalau atlet yang tua itu dia sampai 200 meter berani dia ya. Oke. Berarti inilah spesialis akuatik itu ya. Kalau akuatik ini memang itu yang kita katakan Bang Budi, dia perlu latihan rutin dan kontinu. Karena dia akan dihitung kecepatan waktunya. Jadi yang dihitung kecepatan waktu, bukan orang dulu sampai. Misal 50 meter dada nih, misalnya pendaftarnya banyak tuh. Misalnya nanti sampai pendaftarnya misalnya bisa 5 seri. Kan lintasan itu misalnya 8. Jadi ada pendaftar untuk 50 meter gaya bebas, ada sekitar untuk 5 seri. 5 seri 5 kali 8 berarti 40 peserta. Mainkan dulu satu. Sub 8 seri ini yang juara tuh nanti yang waktu tercepat diukur 1 yang tercepat 2 3. Begitu yang mana seri 1 misalnya dia duluan sampai. Belum tentu nanti seri berapa yang paling cepat. Jadi kalau renang nih kecepatan dia sampai. Jadi nanti seri ini saya nomor 1 sampainya, tapi waktunya datang Bang Budi, ternyata seri 2 Bang Budi yang dulu waktunya. Bang Budi yang juara di serinya begitu. Artinya bukan siapa sampai duluan, siapa sampai ada seri ya. Karena kecuali memang serinya 1 siapa dulu sampai. Tapi kalau serinya ada berapa, waktu tercepat. Ya, itu berbeda. Karena seri 1, seri 2, seri 3 pasti beda-beda ya. Pasti beda waktu kecepatan tergantung. Bisa saja seri 1 yang menangnya dikalahkan dengan yang seri 3. Berikutnya. Betul. Setelah jadi 1 seri baru dia kita hitung. Keluar, hitung. Itu dia luar biasa. Ya? Jadi kalau orang nggak tahu dia, wah juara 1 aku. Nggak tahu dia ada seri yang berikutnya gitu. Oke. Baik, Jukla kita kemarin itu cuma 2 ya. Untuk satu apa? Ya, tapi tetap 3 kita lakukan nanti. Kita mengikut itu karena kita ini kan untuk persiapan yang akan datang. Oke. Jadi tentunya apapun yang kita pada hari ini semuanya juga berharap ya ada dorongan dari KONI ya. Dalam analisis Pak Dokter ini gaya kepemimpinan Pak Agus nih gimana nih? Mungkin dapat saya sampaikan. Kebetulan beliau kalau ada apa-apa kita berkomunikasi memang tak sulit sama beliau. Kalau kita mau nelpon, beliau pun dekat ya istilahnya dia tidak ada membedakan saya ini ketua. Oh gitu. Ya, jadi kadang-kadang kan kayak kepemimpinan ini saya ketua enggak. Dia berbaur kalau jumpa kita, ya kita ini ya tak ada permasalahan. Istilahnya bisa berbaur, dia tidak ada misalkan saya ini ketua, Anda bukan ketua, enggak begitu. Oh gitu. Jadi dia istilahnya ya tidak ada membedakan kita ini sebagai anggota dia di KONI, enggak. Jadi kita berkomunikasi pun tak payah. Ya istilahnya dia tidak ada membedakan untuk kamu ini bawaan saya. Ini juga ada rumor yang beredar. Beliau juga digadang-gadangkan untuk mendampingi Pak Faisal. Artinya saya hanya minta pandangan Pak Dokter pribadi saja. Bagaimana ketika penilaian Pak Dokter lah ketika Agus ini akan disandingkan dengan Pak Walinya? Kalau saya rasa, tapi ini pribadi, ya nggak masalah ya? Ya nggak masalah. Kalau saya sebenarnya prinsipnya ini pribadi ya. Kalau pribadi saya kenal beliau, kenal. Kalau beliau memang memang itu jalannya, ya saya rasa cocok beliau. Cocok karena
sama-sama muda. Kan muda, pemikirannya visioner ke depan. Jadi kalau saya rasa tidak ada permasalahan, mungkin cocok kalau beliau, kalau memang ini penilaian pribadi saya. Betul. Ya, artinya diambil dari milenialnya ya. Ya. Oke. Baik Pak Dokter, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita. Sebelumnya kita minta nih closing statement Pak Dokter nih. Apa harapannya terhadap KONI ke depan? Ini kameranya Pak Dokter. Baik, terima kasih. Harapan kami dari KONI terutama untuk cabang olahraga I ke depan kami bisa untuk mungkin sesuatu hal-hal yang belum bisa, terutama kami ini sebenarnya hanya butuh kolam renang. Mungkin itu butuh pasti. Yang lain saya rasa kalau hal-hal lain bisa kita ini. Kalau bisa itu karena bisa diakalin. Tapi kalau memang kolam renang kan itu butuh sesuatu yang agak besar. Mungkin harapan saya terhadap KONI. Tapi kalau hal lain tentang mengakomodir kita semua berkomunikasi baik. Nah, cuman harapan kita mudah-mudahan insya Allah kalau misalnya ini harapan kami ke KONI mungkin bisa untuk kami mendapatkan kolam yang standar untuk latihan, untuk bekal-bekal adik-adik ini bisa kalau ada sedia tempat, insya Allah kita yakin untuk di rumah ini atlet-atlet renang itu banyak. Betul. Banyak sekali, semua orang sudah, karena kita lihat banyak orang belajar, banyak ini, cuman ketinggalan kita lihat memang cuma itu. Mudah-mudahan harapan kami Pak Ketua KONI bisa membantu kami ini untuk terutama tentang kolam saja. Kalau yang lain saya rasa sudah oke. Ya. Tinggal itu saja lagi Bang Budi, memang yang harapan kami mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Dokter selaku Ketua Cabang Olahraga AI Aquatic Indonesia dan juga aktif di sosial media juga juga sosial masyarakat di Muhammadiyah dan hari ini juga diamanahkan juga sebagai sekretaris Kejurkot. Mudah-mudahan pelaksanaan Kejurkot 14 Juli besok ya sampai 27 sukses sesuai sebagaimana yang kita akan bersama. Terima kasih Pak Dokter Terima kasih Bang Budi. Waktunya. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian podcast kami bersama Dr. Herman M. Purwonegoro. Mudah-mudahan ini memberikan edukasi kepada kita semua. Saya Budi Saputra mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.